Kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah perahu. Nantinya ada sebagian berada di atas dan sebagian di bawah. Yang berada di bagian atas, yang berada di bagian bawah ketika ingin mengambil air, tentu dia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja, sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang di bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang di bagian atas melarang orang di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat, dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari. Selamat datang kembali dalam acara obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita hadir dengan tema akhlak menghadapi bencana. Hadis yang saya bacakan di awal tadi kerap kali digunakan oleh orang-orang untuk menghakimi orang yang sedang menghadapi bencana. Katanya kalau misalnya ada orang yang menghadapi bencana, oh itu berarti karena salah satu bagian dari masyarakatnya baru saja melakukan kemungkaran begitu, terus akhirnya diazab oleh Allah. Nah, kira-kira apakah hal ini betul gitu? Nah, ini akan kita diskusikan bersama Ustadz Asad. Kira-kira bagaimana Ustadz Asad, pandangan Ustadz Asad terkait hal itu? Ya, yang pertama harus kita coba luruskan atau kemudian kita harus coba perdalam kajian kita tentang hadis tadi. Hadis tadi itu sebenarnya bercerita tentang adanya yang disebut dengan hududillah gitu. Jadi ketentuan-ketentuan Allah gitu. Nah, jadi ada kaum yang taat dengan ketentuan Allah dan ada kaum yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan Allah, dan itu yang tadi ceritakan itu adalah kaum yang tidak taat ketentuan-ketentuan Allah sehingga kemudian dia ketika berpikir bahwa kemudian daripada merepotkan yang di atas karena airnya ada di atas melewati orang-orang yang di atas, maka ngambil aja dari bawah, tapi cara ngambilnya dengan cara melubangi perahu. Nah, jadi persoalannya bukan cara mengambilnya air, bukan mengambil airnya di bawah itu yang jadi masalah, tetapi cara mengambil airnya harus melubangi perahu. Ya, gitu ya. Jadi gitu. Maka ketentuan-ketentuan Allah itu apa itu yang harus kemudian dipahami. Orang yang berilmu tidak serta-merta kemudian mengatakan bahwa mengambil air dari bawah itu adalah sebuah kemungkaran, gitu ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Tapi yang menjadikan itu kemungkaran adalah melubangi perahu itu loh, gitu. Nah, maka apa sih kemudian pentingnya pengkajian ilmu itu adalah untuk memahami dalam konteks ilmu pengetahuan alam kita, misalnya kemudian konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan itu. Mengambil air dengan cara menimba dari luar tidak melubangi perahu itu niscaya tidak akan merusak, dan tentu saja tidak perlu dilarang oleh orang-orang yang di atas. Tapi kalau mengambil air dengan cara melubangi perahu, nah itu yang jadi masalah. Bahasane nun sewu ya, kalau bahasane orang ngadu itu ya bodoh gitu. Mengambil air kok harus begitu. Nah, jadi yang jadi masalah itu bukan mengambil air di bawahnya, tidak mengambil air di atas, tetapi justru yang jadi masalah itu adalah karena dia melakukan kemungkaran, melanggar ketentuan Allah dengan melubangi perahu itu. Ketentuan Allah apa itu? Ya kalau perahu dilubangi maka dia tenggelam, itu ketentuan Allah gitu. Kemudian misalnya gini, ketentuan Allah yang lain misalnya, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, makan dan minuman itu kebutuhan, tetapi kalau berlebih-lebihan muncullah penyakit-penyakit gaya hidup, ya. Sehingga pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah bahwa kemudian perut kita itu ada batasnya, kalau ditambahi maka justru yang muncul bukan kekuatan tetapi penyakit gitu. Nah, itu bencana. Itu kemungkaran, memakan sesuatu yang berlebihan itu dalam konteks itulah kemudian dia dalam konteks itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah, yaitu makan berlebih-lebihan. Nah, dalam konteks yang lain misalnya kemudian menggunduli hutan gitu, menambang sesuatu yang kemudian justru merusak alam, itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ilmu pengetahuan kita harus kita terapkan untuk mempelajari itu, bukan dengan cara sekedar maaf
kemudian kita ngebiah-biah, pokoknya nanti kamu mesti akan melakukan kemungkaran. Nah kalau kita ingin memperbaiki kemungkaran yang seperti apa, gitu, yang disebutkan. Karena jangan-jangan yang disebut kemungkaran itu adalah mengambil dengan timba di sungai tadi, bukan dengan melubangi perahu. Kalau mengambil air dari sungai di bawah, itu tidak melanggar ketentuan Allah, gitu, ya kan? Nggak akan membahayakan kan? Nggak akan membuat perahu itu tenggelam, gitu. Nah kita maaf ya harus belajar memahami semua hal termasuk dengan dalam hadis tadi dengan ilmu. Itulah pentingnya kemudian kita belajar tentang ilmu itu sehingga kemudian kita menemukan sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah itu seperti apa. Batas kita makan itu seperti apa. Karbohidrat yang harus kita makan itu seberapa misalnya gitu. Karena karbohidrat itu menjadi tenaga, menjadi kalori, tetapi kalau sudah terlalu banyak menjadi bahaya, menjadi bencana untuk tubuh kita. Nah bencana bukan hanya bencana dalam konteks fisik, konteks alam, tetapi juga bencana-bencana sosial misalnya. Nah seringkali kemudian akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap akhlak-akhlak sosial itu yang kemudian menimbulkan bencana sosial. Misalnya kemudian seks bebas, itu kan sebuah tindakan yang melanggar akhlak sosial. Dan itu pasti akan menimbulkan bencana sosial, beredarnya penyakit menular seksual dan segala macam begitu. Nah, termasuk misalnya, kenapa kemudian Islam sangat menekankan anti LGBT misalnya gitu, dengan dicontohkan umatnya Nabi Lut gitu kan. Pertama, ini ingin menunjukkan bahwa kemudian hal itu sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah itu pasti akan mendatangkan bencana gitu. Bencana di situ walaupun kemudian dikisahkan dengan bumi dibalik gitu ya. Tetapi kan kemudian dalam konteks keilmu pengetahuan kita akan bisa pelajari proses-proses itu. Bagaimana kemudian penularan LGBT itu sedemikian masif sehingga ketika kemudian jadi korban maka kemudian dia punya potensi untuk menjadi pelaku berikutnya, bisa begitu. Ini yang kemudian menjadi sangat berbahaya. Dan dengan begitu maka kemudian Islam sangat menekankan larangan itu. Gitu. Nah sehingga kalau kita memahami ketentuan-ketentuan Allah itu maka kemudian kita jadi paham mana-mana yang harus kita perbaiki. Jangan kemudian menghakimi gitu. Karena tugas kita adalah memperbaiki. Ya, tugas kita adalah memperbaiki. Sehingga tidak dengan menghakimi sesuatu itu tapi kemudian bagaimana kita melakukan proses perbaikan itu. Nah, sehingga tadi hadis yang tadi dibacakan Mbak Wada tadi terkait dengan perilaku orang-orang yang melanggar ketentuan Allah itu harusnya menjadi inspirasi kita juga untuk memahami sesungguhnya dalam setiap perilaku kita itu mana ketentuan-ketentuan Allah yang harus kita penuhi gitu. Jangan sampai kemudian kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah itu karena setiap pelanggaran ketentuan Allah itu beresiko bukan hanya mendatangkan bencana untuk yang melakukan tetapi juga masyarakat yang luas yang tidak melakukan itu gitu. Nah itu sehingga dengan demikian apa sih yang harus kita lakukan sekali lagi adalah kita mau menuntut ilmu, belajar untuk memahami ketentuan-ketentuan Allah itu. Nah pelajaran-pelajaran kita di sekolah-sekolah sebenarnya harus mengarah ke sana juga, melakukan pembacaan terhadap realitas-realitas sehingga kemudian dengan begitu kita mampu untuk bertindak dengan cara yang benar dan mampu untuk mendatangkan solusi karena yang kita lakukan bukan sekedar menghakimi tetapi juga mendatangkan solusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kira-kira gitu sebenarnya Mbak Wadah dari hadis yang tadi itu. Oke, baik, menarik sekali. Mungkin Bu Intan ada juga pandangan terkait hal ini untuk orang-orang yang mungkin sering menghakimi kalau terus orang kena dia musibah, tidak gitu. mengajak kepada kesabaran tapi malah membuat orang marah gitu ya. Menjadi sumber masalah. Jadi saya memahami hadis tersebut juga sekaligus memberi pesan ini ya, bahwa kita sebagai anggota komunitas, anggota masyarakat, meskipun itu kita mungkin menjadi bagian kecil ya, tetapi sekecil apapun kita menjadi bagian itu dan sekecil apapun peran kita di situ, apapun yang kita lakukan punya dampak luas gitu. Jadi kesadaran bahwa kita sebagai anggota masyarakat yang bisa berpengaruh itu akan membuat kita bersikap hati-hati gitu ya. Berhati-hati dalam bertindak, selalu menjaga agar
apa yang kita lakukan itu selalu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan di sekitar kita. Jadi kalau hadis Rasulullah yang sering kita kutip kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini sesuai dengan, saya kalau menarik sesuai dengan konteks tadi, cerita di dalam hadis itu. Jadi jangan melakukan hal yang merugikan gitu ya, karena dampaknya akan tersebar kepada masyarakat luas. Maka jika kamu menginginkan masyarakat itu baik gitu ya, maka yang kamu lakukan adalah hal yang bermanfaat, berbagi kebermanfaatan gitu. Sehingga sedapat mungkin kalau dalam cerita Nabi Yusuf itu kan dikisahkan ya, bagaimana seorang Yusuf yang awalnya seorang narapidana gitu ya, tetapi dengan kemampuannya bisa memprediksi masa depan gitu ya, atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu, itu bisa menyelamatkan, meminimalisir korban dalam sebuah bencana. Jadi apapun yang kita lakukan itu punya pengaruh yang luas gitu ya. Jangan menganggap diri kita tidak ada apa-apanya. Diri kita adalah sangat ada apa-apanya, karena Allah menciptakan kita itu kan sebagaimana sering juga kita kemukakan ya di dalam surat Ali Imran ayat 191 ya Pak Sadia. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi subhana yang ini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan qu'udan wa wa 'ala 'ala junubihim junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya Kau Maha Sia dan tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu sia-sia gitu. Jadi apapun kita, kondisi kita, mungkin kita menganggap, jangan sampai misalkan menganggap diri kita bodoh gitu ya, jangan sampai menganggap diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah menciptakan kita adalah selalu ada tujuannya gitu ya, selalu kita punya peran gitu ya. Nah itu yang harus kita yakini gitu, dan peran kita harus dalam peran-peran yang sekali lagi tadi positif, peran-peran yang bermanfaat.